Renungan Harian Katolik, Jumat 25 November 2022. Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apakah Anda pernah mendengar pernyataan tadi? Sebagai orang Katolik, kita sudah seharusnya pernah mendengarnya. Bahkan, boleh dikatakan bahwa kita sudah selayaknya tahu tentang asal-muasal dari pernyataan tersebut. Tentu saja, pernyataan bijak tadi berasal dari Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1. Dan secara sederhana, pernyataan itu bermakna bahwa semua yang ada di muka bumi ini punya jangka waktu keberadaannya masing-masing. Tidak ada yang abadi, semua akan berlalu, hilang, dan pergi. Karena itu, nasihat pengkhotbah tadi selalu mengingatkan kita agar jangan pernah menggantungkan hidup kita pada sesuatu yang sifatnya duniawi. Sebab segala yang fana akan berakhir dengan sia-sia. Kejarlah yang baka, karena itulah yang terbaik dan menjamin kebahagiaan kita. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apa itu yang baka? Saudara dan saudariku yang terkasih, jawaban atas pertanyaan tadi kiranya dapat kita temukan dalam perikop Injil hari ini yang berasal dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Lewat suatu perumpamaan, Yesus kembali mengajari para muridnya perihal datangnya akhir zaman. Yesus berkata bahwa akan ada selalu tanda-tanda yang mengawali kenyataan tersebut. Tanda-tanda itu bisa dikenali layaknya memperhatikan semua perubahan yang sedang terjadi pada pepohonan. Bila pepohonan mulai bertunas, kata Yesus, kita akan tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Kita bisa mempersiapkan segala sesuatu karena memahami makna dari tanda-tanda tersebut. Namun, betapapun tanda-tanda itu amat penting, bukan berarti bahwa pada tanda-tanda itulah kita menggantungkan seluruh hidup kita, apalagi dalam konteks menanti datangnya akhir zaman. Sebagaimana layaknya segala sesuatu yang sifatnya duniawi, tanda-tanda itu pun akan berlalu dan berakhir. Semua yang ada akan menjadi sia-sia dan tidak menjamin apapun. Lantas, bila yang harus dikejar adalah yang baka, maka cuma ada satu yang tidak akan tergerus oleh waktu atau terpenjara oleh ruang. Apa itu? Kembali, kita harus mengutip perkataan Yesus sendiri dalam Injil hari ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Artinya, hanya sabda Allah saja yang abadi dan padanya kita harus bergantung. Saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Allah diyakini tidak akan pernah berlalu, karena tidak seperti perkataan manusia
yang sekali terucap bisa digugat atau dikoreksi karena belum sepenuhnya memuat kebenaran. Sabda Allah adalah sabda kebenaran. Dan apapun yang diungkapkan oleh Allah akan terlaksana. Sabda Allah yang penuh daya ini telah bertahan sekian lama dan selalu aktual di setiap masa. Banyak orang yang telah diselamatkan karena ketaatannya mematuhi sabda Allah. Namun, tidak sedikit orang juga yang hidupnya berujung pada kehilangan arah dan akhirnya menuju ke kebinasaan karena sikap acuh tak acuhnya terhadap sabda Allah ini. Sabda Allah, kata Rasul Petrus dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 68 adalah sabda hidup yang kekal. Karena di dalam sabda Allah cuma tertera segala kehendak Allah. Adakah kehendak Allah yang tidak bertujuan untuk membawa kebahagiaan kepada manusia? Tentu saja tidak ada. Maka, bila sabda Allah diyakini sebagai yang baka, sebenarnya tidak pernah ada alasan yang cukup kuat bagi kita untuk tidak memiliki sabda Allah secara utuh. Sabda Allah harus menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Demikian kata Daud dalam Mazmur 119 ayat 105. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kini mari bertanya dalam hati masing-masing, seberapa akrabkah saya saat ini dengan sabda Allah yang tertuang dalam kitab suci? Apakah saya cuma dekat di saat merayakan bulan kitab suci nasional? Apakah saya cuma akrab di saat membuat renungan saja? Bila kesadaran kita akan pentingnya mendalami sabda Allah hanya muncul pada saat tertentu saja, ingatlah bahwa hidup kita masih jauh dari selamat. Hidup kekal menjadi sebatas impian saja kalau sabda Allah yang adalah yang baka tidak kita dalami secara sungguh mulai dari hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.